Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita kembali berjumpa dalam kanal YouTube KBP Distrik 31 Medan Utara. Firman Tuhan yang menyapa kita, yang menjadi sumber inspirasi, sumber motivasi, dan sumber kekuatan, menguatkan kita menjalani aktivitas kita dalam satu hari yang penuh ini. Tertulis di dalam kitab Pengkhotbah 7 ayat yang ke-7. Saya bacakan untuk kita sekalian. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusak anak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu kita setuju, baik saya, saudara-saudari yang mendengarkan firman Tuhan, ketika kita dipercayakan untuk mengemban suatu status kedudukan dan jabatan, memimpin suatu bidang tertentu, baik dalam ruang lingkup kecil, ruang lingkup sedang, bahkan ruang lingkup yang besar dalam instansi swasta ataupun pemerintahan, kita selalu memaknai bahwa jabatan itu adalah pemberian Tuhan dalam rangka bagaimana kita menjadi saluran berkat lewat jabatan dan status kedudukan yang dipercayakan dalam diri kita masing-masing. Namun satu hal yang harus kita garis bawahi, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, seperti kita pengkhotbah saat ini, bagaimanakah kita mempergunakan kedudukan, status, dan jabatan yang mungkin dipercayakan dalam kehidupan kita dalam firman Tuhan saat ini. Kitab Pengkhotbah mengatakan seperti di ayat yang ke-7, hendaklah berhikmat dalam menggunakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan, baik dalam kedudukan, kepemimpinan, status, dan jabatan. Apakah yang harus dihindari melalui kitab Pengkhotbah ketika kita mengemban hal yang demikian? Yang pertama, kitab Pengkhotbah mengingatkan jabatan, kepemimpinan, bahkan diri kita, janganlah kita pakai untuk sebagai alat menindas, menganiaya, menekan orang-orang yang kita pimpin. Tentu sangat erat kaitannya seorang ketika memiliki kuasa. Istilah dalam etika Kristen sangat berkaitan dengan relasi dan kekuasaan. Tetapi kitab Pengkhotbah sangat jelas mengingatkan bahwa ketika Tuhan memberikan kita anugerah lewat jabatan itu, hendaklah kita sebagai orang-orang yang berhikmat, bahwa ketika kita diberikan kepercayaan, hendaklah kita juga sebagai orang-orang yang selalu mengayomi, bahkan memanusiakan orang-orang yang kita pimpin. Lalu yang kedua, tentu ketika kita berbicara tentang kehidupan sekarang, terlebih dalam hal kepemimpinan, jabatan, dan kekuasaan, sangat erat dengan istilah pemerasan, istilah penindasan, bahkan yang paling dekat adalah istilah praktek suap, praktek uang suap, dan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketika yang pertama Pengkhotbah mengatakan kepada kita, hendaklah diri, jabatan, dan kekuasaan yang Tuhan percayakan menjadi saluran berkat. Lalu yang kedua, sebagai orang yang berhikmat, Pengkhotbah mengingatkan dan mengajak agar kita juga menjadikan orang-orang, bahkan diri kita, sebagai orang yang selalu hidup yang tidak melakukan praktik suap, praktik tindakan korupsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang paling kecil, ketika kita juga terkadang sering melakukan korupsi waktu, atau yang paling nyata dan amat jelas adalah korupsi uang. Dengan
yang kita juga di tahun yang akan datang, di tahun politik, mengingatkan juga lewat firman Tuhan ini, hendaklah kita juga orang-orang yang berhikmat dari tindakan praktek KKR yang sudah diingatkan oleh kitab pengkhotbah saat ini. Agar yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bila manakah kita menjadi orang-orang yang Tuhan inginkan terlebih kitab pengkhotbah saat ini, hendaklah kita juga tidak mementingkan diri sendiri. Sebagai orang yang dipercayakan untuk memberikan suatu hal dalam hal kepemimpinan, Tuhan menginginkan kepentingan orang lain juga menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, hendaklah segala yang kita terima, segala yang kita miliki, segala yang kita punya, terlebih ketika jabatan kuasa yang Tuhan percayakan, hendaklah kita pergunakan menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi sesama kita. Selamat berefleksi. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk setiap penyertaan dan berkat yang Engkau selalu sediakan, terlebih kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami hingga saat ini. Kami mampu hidup, kami dalam keadaan sehat, kami dapat memulai aktivitas kami. Itu bukan karena kekuatan, itu bukan karena kelebihan, tetapi itu semua karena penyertaan Tuhan yang selalu menyertai dan menemani kami. Kiranya melalui penyertaan itu juga Tuhan, melalui kitab pengkhotbah kami diingatkan agar menjadi orang-orang yang berkhidmat untuk menggunakan setiap status jabatan dan diri kami menjadi saluran berkat untuk menjauhi segala tindakan praktek korupsi-kolusi dan nepotisme, terlebih pemerasan, penindasan, dan segala hal yang memungkinkan menekan, bahkan tidak memanusiakan sesama kami. Untuk itu ajari kami Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus, agar melalui kedirian kami dan juga segala berkat yang Kau berikan lewat jabatan dan segala status yang Engkau percayakan, menjadi berkat, menjadi salah satu alat yang mengayomi, menjadi salah satu hal sukacita bagi sesama, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama. Untuk itu Tuhan, firman-Mu menjadi pelita bagi kaki dan juga terang bagi jalan kami. Kiranya Tuhan melalui firman-Mu ini kami semakin dikuatkan untuk menghidupi karya keselamatan dan kehidupan yang Engkau percayakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.